sesuatu yang besar dalam hidup dimulai dari hal kecil. Orang kalau tersedak tidak akan oleh tulang yang besar gitu, segede gini tersedaknya. Tapi sama duri kecil. Tapi kalau izin lingkungan begitu dicabut, dibekukan sementara karena ada kasus pidana dan sebagainya, berhentilah semua operasi. Ada satu filosofi ya di konsultan itu, boleh salah karena manusiawi, tidak boleh bohong. Pembicara pada podcast kali ini adalah Dr. Andes Iwan Setiawan, seorang alumni kimia yang telah menciptakan perusahaan konsultan lingkungan yang sukses. Beliau lahir di Cianjur pada tanggal 30 September 1965. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Widya Cipta Buana, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan lingkungan. Kang Iwan meraih gelar S1 Kimia dari Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki keahlian dalam lingkup kimia dan lingkungan. Selain itu, beliau juga telah mengikuti berbagai kursus, termasuk kursus dasar-dasar AMDAL tipe A di Universitas Padjadjaran pada tahun 1991 dan memperoleh sertifikat kompetensi KTPA LSP LHI pada tahun 2021. Kang Iwan memiliki pengalaman kerja yang kaya dalam berbagai proyek lingkungan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Tim Studi Andal, RKL, dan RPL untuk kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan untuk PT Pertamina EP Aset 1, Rimba Field, dan Aset 2, serta sebagai Ketua Tim Monitoring UPC Bayu Energi Sukabumi. Beliau juga telah menangani berbagai proyek penyusunan dokumen RKL dan RPL rinci dan rincian teknis limbah B3 untuk berbagai kegiatan industri di berbagai perusahaan, termasuk PT Suako Indonesia, PT Sinar Elektronika SEB, PT Isra Presisi Indonesia, PT Kakak Label Indonesia, dan banyak lagi. Tidak hanya aktif dalam pekerjaan lingkungan, Kang Iwan juga menjadi Ketua Tim Studi AMDAL untuk proyek-proyek seperti pembangunan dan operasional terminal khusus, perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan emas, dan pengembangan gedung rumah sakit. Beliau juga terlibat dalam studi dan analisis dampak lingkungan hidup AMDAL di berbagai sektor. Kang Iwan adalah seorang ahli kimia dan lingkungan yang telah membuktikan keahliannya dalam berbagai proyek dan konsultasi lingkungan. Mari kita simak podcast Cinta MIPA episode 14 ini dengan judul Meracik Reaksi Kesetimbangan Lingkungan dan Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini dipersembahkan oleh Ikatan Alumni MIPA Unpad. Itu menampilkan alumni kita, profil alumni yang belatar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari akademis, industri, wirausaha, pemerintahan. Yang akan kita tampilkan adalah bagaimana perjalanan karir beliau, kemudian waktu kuliah, nilai dan value-value apa yang menjadi dasar dan yang membentuk karir. Sebuah kehormatan bagi saya memandu acara ini. Saya Isnandar, alumni MIPA Unpad angkatan 96. Kali ini kita kedatangan tamu senior saya di kimia, Kang Iwan Setiawan, angkatan 85 ya. Satu hal yang ingin saya buka tentang tema kali ini, itu judulnya Meracik Reaksi Kesetimbangan Lingkungan dan Industri. Karena beliau jejak karirnya panjang sekali di dunia konsultasi lingkungan. Kang Iwan biasanya acara ini ya, setengah jam itu biasanya tuh saya nggak mematok setengah jam tapi biasanya habis setengah jam itu perkenalan pribadi gitu ya, apalagi di Unpad, maaf itu banyak yang pilihan kedua, itu pergulatan di tahun-tahun pertama kuliah gitu ya, sampai saya bilang menemukan jati diri loh, CIM gitu ya. Nah, tapi
Saya perlu Kang Iwan gali itu karena itu penting buat adik-adik kita, karena acara ini sebenarnya kan buat adik-adik yang masih jadi mahasiswa. Yang kedua yang saya angkat banget di sekarang adalah lingkungan. Setahu saya gitu, koreksi kalau saya salah, saya angkatan 96. Lingkungan itu tahun 90-an itu termasuk the new things, betul ya. Jadi tahun 96 the new thing di kimia juga waktu itu masih dosen pembimbing saya Pak Wawang kan, gitu kan. Kemudian di biologi ada Pak Oto. Nah jadi the new things, Kang Iwan 11 tahun di atas saya, berarti saya bisa menebak itu ada entah Anda melihat future ke depan, kayaknya lingkungan bakal jadi hype, atau memang kejebak di situ dan enjoy, dan the new things tahun 90-an sekarang itu menjadi sesuatu yang necessary ya, harus ada. Saya di marketing internasional, Kang, saya buat adik-adik yang dengar ini, bahkan pemilik brand besar, brand maksudnya brand itu produk ya, katakanlah keripik gitu kan, pemilik brand keripik ya, Anda sebut Dua Kelinci misalnya, saya nggak membicarakan Dua Kelinci, tapi menggambarkan bagaimana sebuah produk yang sederhana tapi marketnya tentu triliunan, itu nelfon tentang packaging, Dar, ini Eropa mulai ribut nih, kalau packaging itu harus dihitung jejak karbonnya, kan? Jadi gue harus turunin gramasi packaging. Saya harus mengganti itu packaging, dan ini sekali lagi kuliah buat adik-adik kita gitu. Itu adalah wacana yang tahun 90-an itu nggak ada. Jadi, nah itu. Kemudian saya sendiri di kimia memandang lingkungan agak ragu waktu itu. Advisor saya pribadi itu mantan dubes, itu khusus dubes ya, khusus menekuni diplomasi lingkungan. Dubes, artinya orang ilmu humaniora itu dia bilang ke saya, Ndar, itu the new diplomasi, itu akan ada di situ. Nah, core-nya itu lingkungan itu ada di MIPA gitu kan. Teknik lingkungan itu sempalannya MIPA kan gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita bahas dua babak itu, what is the current situation nanti gitu ya. Kemudian bisa jadi Kang Iwan memberikan pandangan ke yang muda, ini bakal hype loh, ini bakal the new trend loh for your career gitu ya. Saya rasa pengantar saya itu, Kang Iwan. Jadi kita masuk babak pertama dulu. Silakan perkenalkan pribadi, kenapa ngambil kimia, penggolakan di waktu kuliah gitu ya, sampai menemukan oke, gue di sini. Mangga Kang Iwan. Iya, terima kasih Kang Dandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Saya cukup bangga bisa hadir di sini. Suaranya bisa didengar ya, Kang Dandar? Ya, Kang, clear. Oke. Saya cukup bangga lah bisa hadir di forum ini. Walaupun mungkin dari segi kepantasan, ya saya masih belum. Tapi mungkin karena panitia bingung cari siapa, ada Iwan nih. Saya perkenalkan, saya nama Iwan Setiawan. Jadi saya masuk kimia Unpad tahun 85. Kemudian saya lulus tahun 90. Nah, saya hanya ingin memberikan satu poin penting dulu di awal pertemuan ini. Sesuatu yang penting dalam hidup, sesuatu yang besar dalam hidup, dimulai dari hal kecil. Bahkan hal kecil itu bisa merupakan suatu kekonyolan gitu. Jadi hati-hatilah dengan hal kecil itu. Jadi saya dulu masuk kimia itu, pertama saya ngambil tambang. Nah, terus yang kedua, dengan teman-teman sambil ya janda gitu. Kedua, Wan, mana kan sieun ku kimianya, kedua kimianya. Dipilihin lah kimia. Nah ternyata saya kepilih di kimia. Pada saat awal saya kuliah pertama di Unpad, di kimia, ketemulah Ibu Lis. Jadi Ibu Lis ini dosen senior, mungkin pas Pak Kang Dandar mungkin beliau sudah pensiun. Jadi Bu Lis ini ya, kurang nggak kenal dulu,
Dulu ngajar juga di Semak Dago. Jadi saya SLTA-nya di Semak Dago. Pada saat dia mengajar pertama mahasiswa baru, begitu lihat muka saya, saya langsung dipanggil Iwan, katanya. Hati-hati kamu di sini sekolah, katanya. Ini bukan tempat main-main, katanya kan. Karena ya itulah, beliau kenal saya waktu di SMA, mungkin tidak ini ya. Jadi itu poin-poin penting pertama saya. Jadi sesuatu yang besar sampai saya bisa bisa tampil di hadapan teman-teman semua karena hal kecil tadi. Pilihan pilihan ke kimia itu dipilihkan oleh teman. Ya. Nah, setelah saya di kimia berlangsung secara normal, saya termasuk mahasiswa kebanyakan lah tahun. Jadi saat-saat itu SKS baru penerapan, jadi masih semi begitu. Sehingga kita kuliah masih seperti kuliah zaman dulu itu pokoknya menikmati hidup apa adanya begitu. Jadi saya tidak termasuk yang grade atas gitu IPK-nya, tapi tidak juga rendah. Nah, hal kedua yang juga menentukan dalam hidup saya adalah pada saat saya menentukan skripsi, jadi penelitian. Jadi dulu ada penelitian. Nah, karena saya dari ya saya tidak berlebih lah. Orang tua saya mampu tapi tidak berlebih, sehingga saya memilih skripsi itu yang ada dibiayai pihak ketiga. Nah, makanya Jadi saya proyek. Sama kita, Kang. proyek. Masuklah saya ke Lembaga Ekologi Unpad di Jalan Sekeloa kan. Nah, disitulah saya salah satu dosen saya juga sebagai orang tua saya, almarhum Ibu Nani Juwangsi. Beliaulah yang memberikan pandangan-pandangan kepada saya, pengalaman-pengalaman semua, sehingga memotivasi saya. Akhirnya saya terjun di lingkungan, yaitu di konsultan. Karena saya lihat Ibu Nani ini dosen biologi, tapi banyak aktivitas di luar, dia sebagai konsultan, gitu. Nah, waktu itu paradigma ataupun mindset orang itu, kalau dari kimia pasti nanti kerjanya di Cikarang, di Bekasi, di Tangerang, gitu ya, kawasan-kawasan industri lah. Di situ Kang Nandar juga mungkin saat itu masih seperti itulah, sama seperti saya. Nah, jadi hal kedua, hidup juga kadangkala ditentukan juga oleh orang orang-orang lain. Nah, jadi di situ juga pandai-pandailah kita eh, pandailah melihat orang itu apakah sebagai guru kita, partner kita, sahabat kita. Nah, dari beliau ini almarhum Bu Hajah itu yang menentukan karir saya, gitu. Yang menentukan karir saya sampai saya saat ini. Artinya kan berarti dari saya lulus tahun 90, sekarang tahun 23, berarti udah 33 tahun saya berkecimpung di lingkungan. Itu hal kedua. Nah, hal ketiga, pasti kan ada pertanyaan jodoh kan. Nah, dulu karena memang medsos belum ada, jangankan medsos, dulu masih TPRI, peralihan ke swasta pertama itu ada RCTI gitu kan. Telepon itu sesuatu yang wah, jangankan handphone belum ada kan, belum belum itu tuh Stephen Jobs-nya belum belum ada tuh dia gitu. Jadi telepon masih sesuatu yang langka gitu, semua komunikasi dengan kantor pos lah. Ya akhirnya cinta kampus juga kan. Jadi karena sering di kampus, kalau orang sering di kampus karena belajar, kalau kita sering gosip kan, dari mulai gaple sampai angkatan dulu karena transisi Nah, itu SKS. masih di Singapura Bangsa ya? Masih di Singapura. Saya sampai terakhir saya di Singapura Bangsa. Saya saat sidang itu S1 itu barulah itu awal-awal pindah ke Jatinangor. Jadi hanya 90 udah ada. sudah. Oh, Jadi 90 sudah ada, beberapa fakultas sudah ke sana. Hanya karena kimia labnya belum siap masih di sana. Jadi saya hanya mengalami di Jatinangor itu presentasi. Saya berkeluarga juga dari kimia. Nah, gitu ya. Karena ya
harap dimaklumi dulu belum ada medsos gitu ya. Awalnya di situ-situ saja. Jadi hal ketiga dalam hidup saya itu kan yang menentukan ya. Saya masuk, saya punya pekerjaan, kemudian saya punya keluarga. Dari jurusan kimia juga Kang Nanda. Angkatan? Dari jurusan kimia juga. Angkatan berapa, Kang? Seangkatan juga. Angkatan. Ini Pak Unang harus hadir harusnya ini. Tapi yang muda-muda jangan ketawa, dulu nggak ada medsos gitu ya. Nah, terus saya sudah punya anak 6, punya cucu 2 mau 3 ya gitu. Jadi sudah lengkap lah. Jadi cucunya udah 2, aki ya, jadi udah aki gitu ya. Jadi itu hal-hal kedua. Jodoh pun kita tidak. Jadi hidup saya yang 3 ini yang menghiasi kehidupan saya sampai saat ini itu tidak didesain dari awal, gitu ya. Tidak didesain dari awal bahwa saya harus kuliah itu adalah jurusan ini. Kalau saya sudah lulus nanti jadi ini. Kalau sudah jadi ini saya harus dapat jodoh artis ini. Nah, kalau sudah jadi artis ini. Nah, tidak. Jadi semua hidup itu mengalir. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simpel. Makanya di orang Sunda itu ada pepatah keberayaan tara kutulang hayam gitu. Tapi oleh duri. Jadi istilahnya orang kalau tersedak tidak akan oleh tulang yang besar gitu. Segede gini tersedaknya. Tapi sama duri kecil gitu. Nah, gitu. Jadi hal-hal itu kalau menjadi positif akan positif, menjadi negatif akan negatif. Sekarang saya langsung akan ke ini ya, ke kehidupan saya di bisnis. Jadi saya seperti tadi saya sampaikan bahwa yang memotivasi saya itu adalah almarhum Bu Hajah Memigilanku. Dari biologi ya? Dari biologi Unpad. Nah kemudian saya begitu tamat jadi tenaga ahli di beberapa konsultan secara freelance karena saya tidak mau menjadi full time. Jadi waktu itu ada di Jakarta ada 2 konsultan, Radian Utama dengan Beach Pacific dari Kanada konsultannya. Kemudian konsultan lingkungan ya? Ya, salah satunya dia punya divisi lingkungan. Kalau Radian Utama itu adalah dia di migas ya, dia punya lapangan migas, tapi juga punya divisi konsultan. Ya. Tapi dia banyak bergerak di infeksi migas lah. Tapi salah satu divisinya konsultan lingkungan. Ya. Kalau Beach Pacific dia lebih ke lingkungan Kanada. Nah, yang di Bandung saya dengan Kuarsa Hexagon. Nah, Kuarsa Hexagon. Ya, dia itu perusahaan Bandung apa perusahaan Jakarta juga? Kuarsa Hexagon. Ya. Bandung. Perusahaan Jadi Bandung di Rancabolang. Jadi dia salah satu juga punya divisi lingkungan. Nah, 3 konsultan inilah yang memberikan wawasan kepada kita. Memberikan wawasan, terutama adalah Kuarsa Hexagon yang banyak jasanya kepada saya, dan saya anggap Kuarsa Hexagon ini sebagai sekolah saya kedua setelah Unpad. Karena di Kuarsa Hexagon lah saya banyak mendapatkan kesempatan. Nah, sehingga pada tahun sekitar 95, 96, barulah saya secara formal mendirikan konsultan lingkungan dengan teman-teman. Jadi cuma 5 tahun, 6 tahun kerja Kang Iwan bikin perusahaan. Ya. Dari situ mendirikan konsultan lingkungan, terus berjalan dengan ya suka dukanya dan sebagainya. Nah, sekitar tahun 2005, 2006. Nah, jadi waktu itu mendirikan konsultan dengan 2 divisi, yaitu divisi lingkungan dan 1 divisi untuk air kotor. Jadi desain wastewater treatment, water treatment gitu ya dari situ. Nah, sekitar tahun 2005-2006 terus kita melihat satu peluang lagi, yaitu laboratorium. Dan dirintislah kita mendirikan laboratorium. Laboratorium pengujian. Ya, laboratorium pengujian. Ya tentunya
menjadi laboratorium lingkungan. Ya, pasti. Nah, kita urus lah dari Ya, ya, KLHK-nya, Kementerian Lingkungan Hidup sebagai laboratorium lingkungan, terus ya, ya. semua alat-alat uji kita, metode uji kita dan semua diakreditasi oleh Akreditasi. KAN. Ya. Nah, sampai sekarang lah kita dari mulai udara, air dan sebagainya. Nah, sekarang dari JT rekomendasi paling utama di situ, Kang Iwan punya lab referensi di Bandung, Jawa Barat. Ya. Nah, kita ada awalnya sih ada 3 ya. Ya. Jadi di Bandung, di Ya. Pekanbaru dan di Medan. Tapi di Pekanbaru ada ya? Ya, berat dilepas. Jadi sekarang tinggal 2, hanya di Pekanbaru dan di Medan. Nah, itu sekitar ini sampai sekarang. Jadi sekarang nama perusahaan itu adalah PT Widya Cipta Buana. PT Widya Cipta Buana. Terus kalau untuk laboratoriumnya, nama untuk keluarnya adalah Binalab. Binalab Laboratorium Lingkungan. Nah, kalau divisi konsultannya sendiri, kurang lebih sekitar 27 orang personil, termasuk saya. Kalau di laboratorium kurang lebih sekitar 30 orang. Dari mulai kepala lab sampai kepada analis. Nah, di lab Binalab juga, kalau nggak salah ada dua alumni kimia juga. Di Binalab, siapa? Ya, saya kurang tahu ya, ada 3 sebetulnya. Ada Bu Ija, ada Teh Anti angkatan apa ya, saya lupa apakah 97 atau 2000-an kayaknya, 2000-an. Nah, satu lagi Teh Putih. Nah, itu. Terus kalau di divisi konsultannya dari biologi ada beberapa. Dari mulai angkatan berapa tuh. Jadi ada, terus kebanyakan dari teknik lingkungan. Ya itu berkembang. Jadi saya saya selalu tekankan lingkungan ini seperti tadi Kang Nandar sampaikan ya, tahun 90-an dia masih minoritas lah. Newcomers lah, masih minoritas, hype. Nah, sekarang dia dia menduduki sesuatu yang sangat penting. Jadi keharusan. Jadi pembangunan nggak ada approval dari AMDAL, nggak bisa. Ya, jadi suatu pembangunan kick off-nya itu adalah AMDAL. Ya. Jadi begitu AMDAL selesai, izin-izin lain itu menginduk. Nah, sehingga strategisnya lingkungan pada saat suatu industri melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, misalkan pencemaran yang paling mudah gitu. Nah, dia dengan dicabutnya izin lingkungan, maka dia berhenti semua kegiatan. Tapi kalau misalkan izin izin parsialnya gitu ya, izin operasional kendaraan misalkan, begitu dia pelanggaran dicabut izinnya, ya hanya operasional kendaraan yang berhenti. Operasional produksi begitu dicabut izinnya, hanya itu, yang lain jalan. Tapi kalau izin lingkungan begitu dicabut, dibekukan sementara karena ada kasus pidana dan sebagainya, berhentilah semua operasi. Nah, dengan strategisnya lingkungan, nah ini juga bisa menjadi bagi adik-adik bisa menjadi suatu wawasan lah, pandangan. Nah, jadi di lingkungan itu ada tiga hal pokok yang paling krusial di lingkungan itu. Sampai diberikan subjudulnya, nomor satu itu sub fisikimia. Itu format pelaporan dan sebagainya. Gitu. Nomor satu itu adalah fisikimia. Terdiri dari kualitas udara, kualitas air, bla 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 lah. Nah, yang kedua biologi. Nah, itu sampai judulnya terang benderang biologi. Dan yang ketiga adalah sosial. Nah, karena ini fisikimia menempati urutan pertama dan kualitas dari mulai kualitas udara, air dan sebagainya itu juga urutan pertama. Jadi dari situ cukup strategis. Jadi hilangkan image bahwa lingkungan ini hanya porsinya orang-orang teknik lingkungan. Tidak. Jadi ini multidisiplin ilmu. Sehingga di kantor saya itu multidisiplin semua ada. Dari mulai engineer, geologi,
kemudian sampai biologi, sampai sosial, sampai kesehatan masyarakat semua ada. Gitu. Nah, saya ingin kaitkan strategisnya lingkungan ini dengan pemberi loan, gitu ya. Jadi Memberi sekarang, loan. bank-bank ya, untuk investor yang backup itu sudah mensyaratkan baik dalam negeri maupun luar negeri, terutama ADB lah dan Bank Dunia itu Asian Development Bank. mensyaratkan. Ya. Ya, jadi hanya percis sama dengan AMDAL itu, tapi yang berbeda hanya di translate dan formatnya. Jadi AMDAL itu kalau saya boleh katakan, untuk merencanakan suatu pembangunan yang besar, itu biasanya dibutuhkan hanya 2 studi kelayakan. Kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi. Ya. Gitu. Nah, Ya. dengan seiringnya tren ini, dan Ya. semua dunia memang sudah seperti itu, global, Ya. satu lagi syaratnya, kelayakan Lingkungan. lingkungan. Gitu. Ya, Jadi dan kelayakan utility. lingkungan itu merupakan bagian dari suatu perencanaan proyek. Jadi saya juga pernah mengalami beberapa aspek lingkungan itu menyebabkan proyek itu batal karena menjadi Pasti. tidak ekonomis. Ya, Tidak kenapa ekonomi. menjadi tidak ekonomis? Karena biaya lingkungannya mahal sekali, gitu. Nah, ini juga jadi adik-adik terutama dari kimia, MIPA lah khususnya, karena fisik kimia itu MIPA dari mulai fisika, kimia, terutama biologi. Kalau biologi sudah ini ya. Biologi, itu geologi, itu semua di AMDAL itu Kalau menurut bisa saya jangan masuk. jadi fakultas sendiri justru. Ya, jadi masuk itu semua. Nah, kenapa saya bisa masuk itu? Karena saya awalnya juga di konsultan masuk karena sebagai tenaga ahli expert untuk kimianya, untuk kimianya. Nah, karena makin lama kan senioritas baru masuk ke manajerialnya kan, ke sistem Senioritasnya. manajemennya. Jadi secara umum itulah, sehingga seperti tadi saya katakan 3 hal yang tadi saya sampaikan di awal, semua mengalir dengan sendirinya. Ya akhirnya seperti ini tuh semua diawali dan ada keterlibatan pihak-pihak lain. Gitu. Jadi kita hidup tidak bisa sendiri. Nah, oleh sebab itu alumni sarana alumni MIPA ini itu menjadi pihak lain yang suka tidak suka juga bisa menentukan hidup kita, gitu ya. Nah, makanya saya sangat appreciate lah dengan forum seperti ini, dan saya cukup angkat topi untuk penggagas dan Ketua IK Kang Buca. ya terutama ya pastilah mau dari ketua IKA sampai ke paling bawah gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Kang Nandar, tadi ke Kang Didi, juga ke Kang Yanto. Yang saya awal ke Kang Yanto, enggak, saya pantas enggak di situ gitu. Saya kan cuma modal cuap-cuap gitu. Kan konsultan itu katanya dikonsul-konsul nanti dibayar kontan. Gitu. Oke. Tapi Terus. itulah. Jadi apa ya? Satu lagi yang saya dari pengalaman ini, jadi kalau misalkan orang begitu lulus sekolah, terus bergerak dalam bidang itu, bekerja dalam bidang itu, gitu ya, sampai pensiun, dia umumnya mahir, paham hanya bidang itu. Gitu. Tapi kalau di konsultan, karena dia bertemu dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam orang, berbagai macam level, dari mulai pejabat sampai investor dan sebagainya. Nah, wawasannya itu relatif lebih terbuka, sehingga dia lebih survive. Tapi itu bukan artinya saya mempromosikan bahwa konsultan ini gitu ya. Tapi ada hal bahwa di konsultan itu juga ada suatu sarana untuk pengembangan diri yang bagus juga gitu. Jadi seperti inilah saya berbicara, ketemu ini. Nah, karena kita sudah terbiasa, begitupun dengan masalah, berbagai masalah ya Kang Nandar tahu lah. Jadi konsultan dibayarkan untuk mengatasi masalah kan, gitu. Jadi masalah dari hal kecil, dari hal apa dan sebagainya. Nah, itulah juga melatih kedisiplinan kita. Jadi menurut saya bahwa
profesional itu bukan karena bidang A, bidang B, bidang C, bukan karena pakaian dan sebagainya, tapi profesional itu adalah menjalankan keilmuan kita sesuai dengan standarnya yang baik, menjalankan amanah pekerjaan sesuai dengan mandat yang diberikan. Itu orang profesional. Contohnya, saya kalau oleh Kang Nandar disuruh nyukur Kang Nandar, pasti Kang Nandar gratis pun nggak mau kan. Ini Kang Nandar saya cukurin gitu, pasti gratis pun nggak mau. Mungkin kasih uang juga nggak mau ya, kecuali uangnya gede banget gitu. Tapi dengan mengeluarkan uang 25.000, itu langsung kita rapi sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu artinya bahwa tukang cukur itu profesional, karena tidak bisa saya lakukan. Jadi artinya kalau pekerjaan saya dikerjakan oleh siapapun, profesinya apapun, nah itu masih sedikit tanda tanya kan. Saya berarti tidak profesional. Jadi tekunilah sesuatu, pasti suatu saat Anda akan menemukan emas di balik itu. Oke, izin saya, tugas saya Kang ngambil beberapa kesimpulan nanti dipotong-potong buat adik-adik ya. Saya buka rahasia dikit tentang konsultan ya, karena saya konsultan itu curangnya ya, tanda kutip ya, curangnya. Kami menangani banyak masalah, mendengar banyak masalah, harus mencari solusi dari banyak masalah. Tapi sebenarnya solusinya ada di antara masalah-masalah itu. Jadi kita mendengarkan masalah dari si A, si B, si C, si D, si E. Dilalah solusi untuk A ada di E, solusi untuk E ada di C, solusi C ada di D. Betul ya Kang ya? So by time, hari per hari memang kita butuh banyak masalah masuk. Karena kadang-kadang we found the solution for another, apa namanya? Betul kan? Itu dulu. Jadi otak akan selalu bekerja gitu. Makanya saya selalu himbau ambillah job seperti ini. Tapi Kang ya saya masuk ke itu. Tapi Kang Iwan itu agak keluar dari kotaknya kita di kimia ya. Saya nggak ngomong spesifik kimia yang kebanyakan tuh gali sumur kan, lebih jauh ke bawah spesialis. Sementara konsultan tuh orang yang harus bermain di area multitasking ya. Multitasking, multi disiplin ilmu, multidisiplin ilmu, multi problem dan itu feedernya dia. Itu feedernya dia. Kalau dia konsultan menangani satu proyek doang itu salah, karena dia nggak akan dapatin solusi terhadap proyek itu. Betul ya Kang. Nah pertanyaan saya gini Kang, bukan di situnya. Kedua sebelum situ, saya melihat satu lagi pesan yang paling penting adalah terutama yang adik-adik ya, yang baru masuk. Anda lihat, sekali lagi kita repeat ya, tahun 90-an itu lingkungan itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, dan kemudian sekarang kita bicara 2023 suatu yang necessity ya, keharusan gitu ya. Dan ke depan yang saya lihat tuh kayaknya lebih jadi harus lagi. Karena industri, negara itu perlu aktor baru yang tahun 80-an nggak ada aktor itu. Apa aktor itu? Kalau sebelumnya ada pelaku industrinya, ada intermediasi di permodalan, betul nggak? Regulator, betul nggak? Sekarang ada aktor baru yang harus memverifikasi di urusan lingkungan. Betul nggak? So ini karir yang tidak akan, saya nggak tahu 100 tahun ke depan, tapi karir bakal lebih penting. Betul ya Kang ya? Nah, saya mau nanya ke Kang, tolong gambarkan ya, dari Akang sebagai yang di dalam revolusi industri jasa konsultan lingkungan itu dari pertama Akang masuk sampai sekarang, misalnya dulu pemainnya berapa, sekarang udah komputernya gimana, kedepannya bakal gimana gitu Kang. Mangga Kang. Industrinya. Tapi saya akan itu dulu lihat tadi yang disampaikan Kang Nandar. Jadi sebetulnya apapun ilmu, background, keilmuan kita, yang paling penting itu adalah prosesnya. Karena S1 itu adalah sebetulnya prosesnya, bukan nilainya. Nilainya. Misalkan saya itu proses kimia gitu ya. Proses kimia untuk mendapatkan NaCl itu misalkan Na ditambah Cl gitu ya, dengan kondisi tertentu dia jadi garam gitu. Nah artinya Na dengan Cl ini berbeda unsurnya gitu ya, makanya dikolaborasikan dan gimana
usaha kita. Nah, akhirnya menjadi suatu produk. Nah, itu filosofi itulah di konsultan itu. Nah, Ya, tadi seperti apa problem-problem. Saya pernah dikatakan, Pak Iwan ini sebuah bisa ya. Ini gitu. Dalam tanda kutip, kok pinter gitu ya. Dalam tanda kutip. Sebetulnya seperti persis yang disampaikan Kang Nanda. Jadi kita ini pernah punya problem seperti ini punya problem seperti. Jadi akhirnya tinggal itu gitu. Dan juga konsultan itu, saya ini kan hanya mengkoordinir orang-orang pintar kan. ya, ya. Ada ini dan sebagainya. Nah, proses itulah yang paling penting itu. Jadi Na dengan Cl akan menjadi suatu garam kalau dalam proses itu dipenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Itu yang jangan lupa. Jadi kalau persyaratannya ada sedikit kita Berubah. toleransi agak sedikit ini pasti nanti Kacau. hasil yang dihasilkan itu pengotornya dan sebagainya. Nah, itu juga dalam hidup. Nah, saya melihat lingkungan bukan karena saya sebagai praktisinya. Dunia ini kalau dunia ini kan tetap tanah itu tetap Ya, tanah ya, tidak berkembang ya. gitu. Tapi populasi Populasi yang berkembang. berkembang. Nah, tentunya dengan populasi semakin berkembang, tanah tetap seperti sekarang kan dari motor yang dulu Hmm, hmm. perbandingan bahan bakarnya satu sekian terus meningkat, jadi makin hemat, akhirnya tren ke mobil listrik dan sebagainya. Itu kan semua akibat dari populasi meningkat. Ya, ya, Nah, ya. jadi saya melihat bahwa lingkungan ini semakin ke depan itu akan semakin strategi. Ya. Makanya di dalam peraturan pun begitu. Jadi peraturan lingkungan itu dari mulai longgar, ketat gitu. Dan banyak teknologi sekarang ditentukan oleh faktor lingkungan. Gitu. Jadi teknologi-teknologi unggul yang diaplikasikan di industri ataupun di kegiatan-kegiatan penambangan, kehutanan dan sebagainya itu salah satunya adalah faktor lingkungan. Pada saat si suatu mesin itu, si suatu proses itu tidak menjadi ramah lingkungan, dia nggak akan dipakai. Jadi faktor lingkungan betul seperti Kang Nanda sampaikan, itu bukan suatu yang menjadi peraturan, karena itu secara alami sunatullahnya begitu. Orang makin banyak, tentunya kita menginginkan kenyamanannya tetap. Nah, Resourcesnya gitu-gitu aja. iya. Jadi saya melihat ke depan faktor lingkungan akan semakin penting Ya, dan akan semakin ketat, dan ini akan mempengaruhi industri agar dia bisa menjadi efisien, bisa menjadi lebih hemat dan sebagainya dan sebagainya. Saya sekarang salah satunya sedang mengerjakan 2 pembangkit listrik tenaga surya. di mana Jadi itu? tenaga surya di Danau Saguling dengan di Danau Singkarak di Sumatera Barat. Di kampung saya. Oh, itu ya. Nah, saya ke Singkarak kemungkinan minggu depan. Oh, salam buat Jadi siapa? Pak Gubernur. jadi bahwa pemerintah memiliki program Ya. sampai tahun 2030 itu diharapkan semua danau-danau yang ada di Indonesia itu dibangun PLTS. Ada isu Kenapa? lingkungan nggak ke depan? Eh? Ada isu lingkungan nggak di sini? Dia secara ini udah jelas ya, secara energi dia bersih ya, hanya SNG mengubah bersih. energi matahari menjadi energi listrik. Terus karena dia ditempatkan di perairan, penggunaan lahan menjadi tidak ada. Jadi konflik kepentingan Ada dengan ikannya? penggunaan terhadap ikannya dia sudah didesain sedemikian rupa juga tidak memberikan inilah gitu. Ya, Dan mereka. itu terus saya juga pernah mengerjakan studi AMDAL pembangkit listrik tenaga angin. Jadi itu artinya bahwa pemerintah pun dari sekarang sudah mulai kan diversifikasi energi itu akan nyata. Makanya bahan-bahan bakar fosil itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, Begitu. ya. Jadi jangan berkecil hati lah. Saya melihat bahwa faktor lingkungan itu akan akan semakin baik di Ya, masa yang akan datang. itu pasti.
Menurut saya itu pasti, karena saya terlibat banyak di Ya, wacana-wacana itu. Kalau regulasi itu, maksudnya lingkungan yang tadinya akademis, sekarang itu udah dipacu semua ke regulasi. ya, ya, Regulasi itu ujung-ujungnya ke pemaksaan ya, ya, pemaksaan. Jadi industri baru sudah ada pemaksaannya. Kalau tidak ya, ada studi amdalnya, Anda nggak boleh berdiri. Dan yang disebut ya, Iwan tadi itu ya, mencabut sebuah pabrik itu nggak perlu mengaudit keuangan, tinggal cabut di studi ya, amdalnya dia berhenti, betul nggak? ya, betul. Kemudian kemudian bahkan itu sampai ke yang saya dalam itu di packaging aja di Ya, push habis-habisan kalau penggunaan plastiknya dipertipis segala macam gitu ya. ya. Saya tahu itu. Dan Silakan Kang. Terusin Kang. sekarang itu juga banyak reward untuk lingkungan. Tadi yang seperti kata Kang Nandar, ada di kita tuh ada carbon trading, ada Ada carbon trading. bermacam-macam ya, di dunia kehutanan, di dunia sawit, dunia apa, Ya. semua banyak lah sekarang. Ya. Oke. Sebelumnya karena ada yang pertanyaan nggak? Belum, saya nanti masuk ke pertanyaan yang agak dalam lagi yang lain. Ada yang pertanyaan di audien, karena saya lihat cukup banyak audien hari ini ya. Pak Nur Jaman angkat tangan ya. Raisen. Silakan Pak Nur Jaman dulu, silakan pertanyaannya. Mangga Pak Nur Jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di biologi, Kang. Oh, biologi berapa? Ban 7, Kang. Ya, ya, ya. Mungkin heksa mah udah terkenal ya, Kang. Begitu biologi keluar pasti kebanyakannya ke situ ya. Kang Teguh Husodo salah satunya, Kang. Mungkin kenal Kang ya. Oke. Ya, salam. Ya. Dan Bu almarhum Bu Nani ya, salah satu tokoh lingkungan kita di lembaga ekologi ya. Almarhumah. Ini Kang, ini kebetulan juga ada Kang Wadek nih, Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Yudi sudah hadir nih, Kang Nanda. Ada Pak Nur Jaman ini dosen dan manajer ya Kang? Ya, saya manajer kemahasiswaan. Manajer kemahasiswaan. Dan pembelajaran betul. Ya, ini satu pertanyaan yang menarik ini Kang. Isu lingkungan ini kan kadang-kadang orang kalau udah menganggapnya teh bagian yang katakanlah tadi ya katakan ke LSM gitu ya. Atau katakanlah swasta gitu ya, gitu. Kesannya teh apakah ya, lingkungan itu ya kesannya teh ada suatu pertentangan gitu kalau sudah masuk ke LSM atau ke lembaga kajian ya yang tadi katakan kajian lingkungan, kesannya selalu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah begitu kan. Atau kajian-kajian itu selalu apa ya sedikit meluruskan ya kebijakan pemerintah. Padahal kan di kemitraan juga ada lingkungan yang memang sangat kental itu ya Kang ya. Kenapa ini bisa terjadi Kang seperti itu? Jadi kalau ada kajian-kajian kadang-kadang tidak digunakan, setelah ada kejadian tuh kan harusnya mah menurut gitu ya karena kajian ini, tapi gak dipakai gitu. Ini istilah seperti itu sering muncul. Kenapa itu Kang kira-kiranya gitu? Itu aja Kang. Penasaran aja saya narosnya punten. Ya, non Kang Jaman. Jadi jadi salah satu keunikan dari studi kelayakan lingkungan itu adalah sifatnya publik. Ya. Terus juga studi lingkungan itu sekarang sudah masuk ke ranah pidana, gitu ya. Nah, terus seperti ini tipikalnya. Saya punya SIM. Punya SIM. Punya SIM berkendaraan motor, misalkan motor saya. Terus saya berkendaraan, saya melabrak lampu merah. Nah kan di situ kalau ada Pak Polisi kan pasti memberhentikan saya kan, menindak saya kan, karena saya melanggar. Gitu. Sama di lingkungan juga. Jadi sebagus apapun dokumen studi kelayakan lingkungan ini, nah kalau stakeholder semua instansi pemerintah yang menjadi pengawas, karena di situ dicantumkan ada pengawas di studi lingkungan itu. Ya kalau tidak tidak dilakukan penindakan, ya yang namanya mungkin investor tanda kutip yang sedikit genit gitu itu ya dia, sehingga ya seperti Kang Nur Jaman tadi. Jadi sebetulnya kembali ke kita semua. Nah di lingkungan itu ini semua itu orang berperan. Walaupun secara formal ada di studi lingkungan itu di studi kelayakan lingkungan itu pengawas itu siapa? Oh kalau masalah ini instansi ini, masalah ini instansi ini, masalah ini. Tapi ada juga nanti masyarakat gitu pemerhati lingkungan. Nah disitulah yang
harus mengingatkan. Saya tidak bersuudzon kepada pemerintah, tapi dengan SDM yang terbatas, tapi investor yang banyak, nah itu juga salah satu masalah. Sehingga seperti tebang pilih kesannya ini. Kalau saya sih berprasangka baik saja gitu, karena mereka juga punya prioritas gitu ya. Nah, jadi sebetulnya semua peraturan yang ada di kita itu sudah sangat lengkap, sangat bagus loh. Indonesia termasuk bagus lah dalam peraturan lingkungan. Tapi kembali, namanya peraturan kan harus ada regulator pengawasnya, terus yang menindaknya gitu. Sama seperti tadi, kalau saya karena genit naik motor ada lampu merah jalan terus oleh Pak Polisi tidak diberhentikan, ya di depan lampu merah saya terobos lagi gitu. Tapi kalau ditindak secara tegas, pakai helm kan sekarang sudah membudaya. Tapi tahun berapa ya? Tahun 90-an itu belum membudaya gitu. Orang nggak pakai helm gitu. Awal-awal gini itu, nah itu jadi habit kan akhirnya. Nah mudah-mudahan lingkungan seperti itu, Pak Kang Nurjaman. Itu tantangan kita. Kang Nurjaman ada tambahan. Intinya kan yang disebut Kang Nurjaman tadi, rekomendasinya dari konsultannya tidak diikuti pemerintah ya, intinya begitu ya. Dan jawabannya diawasi dengan baik. Betul, dan jawabannya Kang Iwan memang ya persangka baik kan gitu ya. Bisa jadi decision maker-nya begitu kan gitu ya. Ya kalau saya mungkin satu ya, memang aktor-aktornya berbeda-beda ya. Ada aktor yang bertugas untuk professionally mengukur, betul ya? Kemudian ada aktor yang bertugas professionally mengambil keputusan. Dan kalau kita di MIPA mungkin jatah kita yang pertama. Nah, kalau ukuran Anda sudah boleh ditikung-tikung, Anda nggak akan diterima lagi. Decision boleh ditikung-tikung, karena ada konsideran yang lain, tapi measurement yang urusannya ke technical itu nggak bisa, betul ya? Betul ya, Kang? Ada value yang harus di carry on kan? Dan kita harus ingat, ada aturan itu karena ada banyak pelaku usaha itu banyak sekali. Betul. Maka ada aturan. Kenapa harus ada SIM? Karena banyak pengguna jalan yang harus memang diatur. Gitu. Jadi ya kalau saya pernah sempat ditanya begitu, saya bilang kalau sederhananya Kang ya, saya bilang ada dua ya, value dan valid ya. Valid itu berat badan saya berapa? Berat badan saya 67. Anda nggak bisa debat. Anda bawa timbangan baru Anda bisa mendebat. Tapi yang salah bukan saya, ternyata 68 yang salah timbangannya, beda merek. Tapi pada berat badan 67 disebut gendut atau kurus, kita bisa berdebat 3 malam. Gitu ya. Nah sama MIPA itu, perannya itu mengukur itu. Ini AMDAL-nya segini, hasilnya 5, 8, 7, tapi apakah 5 itu approve, 8 tidak approve, itu ada di harus ada ukuran ya. Betul. Nah itu mungkin melihatnya lebih enak Pak Nurjaman kalau itu perannya ada. Nah akan kacau kalau yang mengukur pun bisa di roba-roba ya. Iya. Pak Nurjaman juga Sunun. Iya. Jadi Pak Kang Nurjaman jangan berharap lah saya ini orang soleh naik kendaraan motor itu. Gitu. Karena ya prinsipnya begitulah manusia. Prinsipnya begitu lah. Jadi memang dinamikanya bakal begitu. Siap. Iya. Kalau ya sama kalau kita ke dokter yang ngukur tensi kan perawat Kang Nurjaman. Betul. Sama. Tapi yang mengatakan dari tensi itu sakit demam apa tidak si dokternya, nggak ngukur dokternya mah. Ya. Jadi ya itu juga. Jadi hampir sama prinsip konsultan lingkungan itu dengan dokter. Nah, Kang Nandar datang, saya dokter. Pak, saya check up, bla 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 bla, saya check up itu. Oh Bapak, misalkan ada sedikit gejala jantung gini harus banyak istirahat gini. Nah itu ada dua orang yang datang ke dokter itu. Betul. Satu kesadaran sendiri karena dia ingin selalu fit, ingin selalu sehat. Kalau badan sehat. Nah, kan kalau badan sehat tidak merugikan yang di rumah, tetangga, tidak menular dan sebagainya. Ada yang kenapa Bapak datang? Aduh saya MCU nih. Jadi check up ini itu untuk
Untuk Jadi kerjaan atur gini, tuh gitu ya. tolonglah dok, yang sedikit-sedikit jantung itulah normal gitu. Jadi dia nggak itu. Jadi yang membuat AMDAL itu memang ada dua pihak suka tidak suka gitu. Ada yang karena peraturan, juga ada yang karena kesadaran juga dengan peraturan itu yang paling paling bagus gitu ya. Jadi yang Oke. tadi Kang Nurjaman, Kang Dandang, udah dapat andalnya gini, tapi kok begini? Ya dia hanya sekedar mendapatkan persyaratan untuk bekerja gitu. Ya. Peduli korengan juga. Jadi betul. Jadi enggak, maksud saya gini, Kang Nurjaman, Hmm. pertanyaannya dahsyat dari Kang Nurjaman, tapi pesan yang saya mau sampaikan ya terus ke Kang Iwan koreksi nanti gitu ya. Memang satu ya, 30 tahun lo nggak ada begitu. Nggak ada yang peduli juga amdalnya, atau tuh sungai kita nggak ada ikan kan gitu ya. Simple simple as that. Sekarang ada aktor baru gitu yang dipaksakan oleh society. Saya mengatakan yang memaksakan society, memang peradaban membuat itu. Apakah itu memaksa negara atau pihak negara lain gitu ya. Tapi memang for the good things, karena manusia akhirnya mengawasi manusia yang lain kan. Nah, perannya si AMDAL ini, terutama dari MIPA, itu paling utama adalah measurement-nya yang nggak boleh ditawar-tawar. Betul nggak, Kang? Kalau kadar karbonnya, kadar abunya 10 ya 10. Kalau perusahaannya terkenal dari 10 bisa tulis 8, kredibilitas hancur. Gitu ya, Kang? Oke. Jadi ada satu filosofi ya di konsultan itu. Boleh salah karena manusiawi. Ya. Tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Konsultan begitu. Konsultan, ya. Oke, makasih pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke. Saya mau berkomentar, Pak. Kang Teddy, mangga, Kang Teddy. Ya. Ini maaf, saya lagi sedang di kapal ini. Wah. Ya, tugas saya sekarang seperti Akang gitu sekarang ini. Saya sedang mewitness perusahaan surveyor gitu. Ya, yang mau mengekspor bahan tambang ini sekarang ini. Nah, memang kendalanya tadi betul, measurement ini yang menjadi kendala, sehingga jadi ada beberapa persepsi gitu. Tadi seperti tadi yang MCU juga sama ya. Seperti saya memeriksa ada 2 atau 3 perusahaan itu, sehingga persepsinya berbeda-beda. Nah, selain itu juga kebijakan pemerintah yang membatasi. Jadi kita hanya sampai level A, padahal level itu sampai pengukurnya, Kang. Betul, ya gitu. Waktu pengukurannya dibatasin. Ya, seperti begitu. Jadi bukan hanya pengukuran tapi kebijakannya. Kamu itu hanya sampai dari sini sampai sini loh. Ini sampai sini loh, gitu. Jadi kebetulan saya sekarang sebagai pelaku dari yang mewitness surveyor itu gitu. Sehingga pada saat kita ngasih kebijakan, ini 2 perusahaan ini tidak boleh melakukan surveyor lagi loh, gitu ya. Nah, tapi kan udah gitu kan singanya yang keluar. Seperti itu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan itu yang sulit, Pak. Ini bukan pertanyaan tapi hanya menambahkan saja gitu, Pak. Iya, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Enggak, Kang Iwan ada tanggapan? Ya, betul, Pak Kang Tendi. Saya ini kan konsultan dokter gitu ya. Kang Dandar datang. Pada saat saya sampaikan, Kang Dandar ini korengan gitu. Ini akibat begini. Atau yang gampangnya, Kang Dandar ini ada gejala jantung, gini. Itu ada pasien tuh yang marah gitu. Anda begini. Udah, nggak usah dituliskan. Nah, kalau saya akan tetap tuliskan karena Bapak membayar saya untuk mendeteksi itu gitu. Nah, adapun tapi kan kata ini gitu, begini, kata ini begini, mana yang harus saya ambil? Nah, kalau di dalam lingkungan ada hierarki aturan itu. Jadi aturan itu dari pusat dulu ke provinsi, terus paling bawah kabupaten kota. Nah, jadi saya kalau seperti Kang Teddy tadi, ya mungkin hampir mirip ya, tapi tidak se-ekstrim seperti Kang Teddy tadi. Karena saya bawa dokumen ini semua dibawa, dipertanggungjawabkan di publik, yaitu dengan koordinatornya Dinas Lingkungan Hidup atau kementerian.
yang dihadiri oleh para pakar, profesor, dan dari akademisi dan sebagainya, dari instansi terkait, dari departemen, sampai oleh masyarakat. Jadi pada saat saya, karena kan Nandar ini adalah big client, blue client gitu, klien yang sebawah lah gitu, bayarannya 10 kali lipat. Kalau saya misalkan dinyatakan bahwa Kang Nandar akhirnya sehat, nanti tetap akan ketahuan pada saat saya. Nah, jadi saya lebih ringan lah, karena konsultan itu rambu-rambunya sudah jelas. Tapi kalau misalkan saya terlibatnya di studi kelayakan teknis, walaupun tidak layak, harus layak. Nah, itu baru gitu, karena hadap-hadapannya antara klien dengan kita. Dia akan bawa ke bank gitu ya. Ya. Jadi nggak sampai se ekstrim yang tadi Kang tadi. Dan saya juga ya hal-hal begitu. Yang paling penting itu sebetulnya di si konsultan ini yang paling penting itu adalah cara menyampaikan. Ya. Kalau Kang Dandang saya sebut Kang Dandang ini goreng patut ya hidung, mungkin langsung saya ditonjok gitu ya. Tapi kalau saya menyampaikan, punten Kang, Akang ini rada kurang ganteng lah gitu. Terus kulitnya rada kurang bodasnya gitu. Sambil senyum sampai apa? Mungkin Kang Dandan bisa nerima. Oh iya, Kang Iwan, kumaha sih Pak biar rada bodas? Nah gitu. Sama Pak. Jadi tantangan saya selalu dari teman-teman di kantor ke siapapun. Tulisan itu akan sangat menentukan penerimaan seseorang. Ya. Nah, itulah tantangan di studi kelayakan lingkungan atau AMDAL itu. 50% teknis, tapi 50% sastra, Kang. Jadi kalau kita togmol gitu ya, itu si klien itu wah langsung ngamuk. Saya udah bayar kamu mahal-mahal, udah gitu isinya jelek semua tentang saya, bagaimana usaha saya mau maju. Tenang, di belakang kan ada solusi gitu. Tapi orang kan baca dari depan saya udah jelek. Mending kalau dia baca sampai ke belakang, kalau enggak, nah disitulah kita dalam menyampaikan tidak hilang gitu ya prinsipnya gitu ya. Tapi cara menyampaikannya bahasanya yang enak gitu. Jadi kalau pelanggaran ya kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia itu belum patuh gitu. Tapi kalau kita tulis misalkan ini melebihi standarnya ini, pengukurannya begini, Anda telah melakukan pelanggaran. Oh, langsung kan marah klien tuh. Nah, karena Anda ini, maka Anda masih melebihi standar. Kan Anda melebihi standar dengan itu sama. Jadi ya disitulah pinter-pinternya. Akhirnya diplomasi. Gitu. Jadi saya juga ingin tekankan ke adik-adik itu. Saya bisa seperti ini karena saya aktif di himpunan. Makanya seperti forum-forum alumni gitu yang banyak berinteraksi ngobrol itu melatih wawasan kita, melatih cara ini gitu. Saya karena dulu di himpunan sering berinteraksi dengan senior, dengan ini kita perhatikan cara ngobrol, perhatikan cara ini, ada keberanian tampil dan sebagainya. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain? Konsultan sangat diuntungkan dengan online. Anda sudah merupakan bagian dari tender sekarang itu. Jadi ada 3 filosofi dalam melihat dampak ini. 1, menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, perkecil begitu, sekecil mungkin. Kalau tidak bisa, minimal di bawah standar pemerintah. Dan kalau kita sudah berbicara dengan statistik, data-data itu tidak ada perdebatan.